Shalom buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang dan beribadah. Hari ini Minggu 16 Agustus 2026, di mana minggu kita adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan. Tema kita adalah taati hukum dan tegakkan keadilan. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah penyembahan, mari kita rendahkan hati dan menyerahkan diri dengan bersatu teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 tambah 4.
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup penuh bahagia selama-lamanya. Engkau telah menyatakan kasih setiamu kepada kami, agar kami mengenal keselamatan yang berasal dari-Mu. Karena itu kami merendahkan diri kami dan memohon kepadamu, curahkanlah Roh-Mu atas kami, agar kami percaya akan kasih-Mu dan senantiasa mendengarkan suara-Mu yang senang memanggil kami untuk menyambut anugerah keselamatan yang Engkau sediakan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan sebagai pendownload khotbah pada minggu ke-11 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Marilah kita membaca secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut
Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bumi laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita sengaja maupun tidak sengaja yang telah mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat.
Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 405 ayat 1 tambah 3. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai 3. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Ikuti Kau di
marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 48 ayat 1, 2, dan 4. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Firman kesaksiannya penuh selamat yang teduh. Kita mengikutinya dalam paksa dan kerja. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon Roh Kudus yang menuntun kami, memperlengkapi kami untuk memberi pengertian akan firman Allah, supaya kami hidup benar-benar di dalam ketaatan akan hukum, yaitu firman Allah, dan juga menegakkan keadilan di tengah-tengah di mana kami pun berada dan beraktivitas. Biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu dan memampukan kami untuk setia mendengar firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu tanggal 16 Agustus 2026 ini dari kitab Yesaya pasal yang ke-56 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 dengan tema taati hukum dan tegakkan keadilan. Saya akan baca untuk kita semua Bapak Ibu, mari kita ikuti pembacaan. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan.
Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada kurban bakaran dan kurban-kurban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena situasi dan kondisi kita sekarang tidak jauh-jauh, hanya beda 1 hari dengan kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu semua dengan kata merdeka. Mari dijawab Bapak Ibu, merdeka. Apakah Anda tidak yakin merdeka begitu? Jangan-jangan ragu dengan kemerdekaan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ini firman Tuhan yang sampai kepada kita ini adalah firman yang disampaikan kepada kehidupan atau zaman di mana ada zaman ketiga dari kehidupan bangsa Israel dalam era pembuangan, mulai dari sebelum dan pada masa dan sesudah. Dan ini disebut dengan Trito Jesaya yang berbicara tentang Paskah pembuangan, bagaimana orang Israel hidup dan bagaimana mereka akan menjalani kehidupan setelah mereka mengalami pembebasan dari pembuangan Babilonia. Walaupun memang ada 2 tahap pulangnya bangsa Israel itu tidak 1 tahap, ada 2 tahap perjalanan itu, dan ini tahapan pertama. Namun sebagai bangsa yang telah merdeka, tentu sekali ketika mereka baru-baru merdeka, tentu sekali mereka gamang akan kemandiriannya atau identitas dan juga aturan-aturan termasuk bagaimana mereka mengatur tatanan kebangsaan dan kenegaraannya sebagai bangsa yang telah merdeka. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tidak jauh beda konsepnya atau mungkin situasinya dengan bangsa Indonesia yang merdeka, yang hampir mirip dalam konteks ini
Yesaya menyampaikan bahwa kemerdekaan mereka bukanlah berasal dari usaha mereka, namun belas kasihan Tuhan yang membebaskan mereka untuk menjadi bangsa yang merdeka, supaya kembali pulang ke Yerusalem dalam rangka membangun dan memulihkan Yerusalem yang telah runtuh dan memulihkan nama bangsa umat pilihan Tuhan melalui kemerdekaan mereka. Dan bangsa Indonesia kita melihat bahwa dalam kemerdekaan kita sesungguhnya lebih condong saya mengatakan situasi itu adalah momentum yang dipakai sebagai seolah-olah itu adalah anugerah. Karena begitu terjadi bom yang dilakukan oleh Amerika untuk membom Jepang, lalu dengan buru-buru Indonesia melakukan sebuah proklamasi tentang kemerdekaan melalui Bapak Presiden kita Insinyur Soekarno, dan setelah itu dideklarasikan, lalu ada bangsa yang mengakui. Lalu setelah ada pengakuan itu, maka negara kita menjadi negara yang merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat gambaran itu, kegamangan bangsa Israel tentang identitasnya termasuk itu. Dalam konsep ini mereka gamang tentang identitas, ada ketegangan tentang identitas sebagai bangsa. Kenapa? Karena ternyata bagaimana hubungan mereka dengan bangsa lain? Apakah ada bangsa-bangsa yang mengakui bahwa mereka adalah suatu bangsa di tengah-tengah bangsa yang ada di sekeliling Yerusalem atau tanah Kanaan itu sendiri? Bapak Ibu Saudara, lalu yang kedua, untuk menjadi sebuah bangsa tentu sekali harus dibutuhkan pondasi yang benar, yaitu hukum. Ada hukum dan tatanan kenegaraan, tatanan kebangsaan. Kita melihat bagaimana Indonesia dibentuk, maka kita melihat bagaimana hukum ditegakkan atau disusun menjadi suatu landasan di tengah-tengah negara kita. Mulailah dengan dasar negara, lalu masuk kepada Undang-Undang 1945 dan lain sebagainya, sampai tahapan nanti masuk dalam hukum perdata dan hukum pidana. Untuk mengatur tatanan bagaimana negara harus berjalan, bagaimana peraturan-peraturan di legislatif, judikatif akan ditata. Itu menjadi pergumulan di bangsa kita. Dan itu menjadi pergumulan di bangsa Israel dalam konsep ini. Mereka bingung hukum yang mana. Bagaimana peraturan yang akan dikerjakan di tengah-tengah bangsa yang baru merdeka ini, yang baru pulang dari penjajahan ini. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, walaupun mereka pulang dari Babel ke Yerusalem, tentu sekali karakter-karakter perbudakan itu tinggal dalam otak atau mindset mereka. Sehingga walaupun merdeka, tapi kadang nyalinya ciut, nyalinya kerdil gitu. Kita kan Indonesia begitu. Udah 81 tahun kita merdeka, kadang nyali kita sebagai bangsa kerdil, gak pede berjalan dengan bangsa yang lain. Kadang kita gak yakin dengan bangsa kita sendiri. Artinya naluri-naluri perbudakan itu melekat kepada kita, sehingga itu tanpa sadar menekan kita untuk berkembang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berikut lalu itulah yang dilihat oleh Allah di tempat di mana bangsa Israel sedang bergumul tentang identitas, tentang aturan dan Taurat kehidupan mereka, lalu dalam kehidupan keperibadahan mereka. Lalu di sini dinyatakan dalam ayat yang pertama ini, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kita sekarang, di komunitas kita, di tempat kita, dimanapun kita berada, kita tidak jarang mendengarkan teriakan-teriakan, seruan-seruan tentang menegakkan hukum. Tetapi takutnya itu hanya slogan dan seruan. Tetapi kita tidak ikut ambil andil di dalam penegakan hukum itu. Lalu yang kedua, kita cenderung berteriak tentang ketidakadilan, namun itu karena ada kepentingan kita di dalam. Kalau tidak ada kepentingan kita, kita menutup mata.
tentang ketidakadilan yang terjadi. Hari ini Tuhan mengarahkan kita sebagai bangsa yang merdeka, sebagai bangsa yang telah terbebas dari penjajahan. Marilah perjuangkan keadilan, taati hukum dengan benar, supaya bangsa ini selamat, bangsa ini menjadi bangsa yang makmur dan sentosa. Kita selalu berkata, merebut kemerdekaan dimungkinkan jauh lebih mudah daripada mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Kita sekarang lagi memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan itu. Namun kita gamang karena terjadinya hukum yang tidak duduk pada porsi dan kebenarannya. Kadang hukum membelok, kadang hukum menguntungkan sepihak, kadang hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu yang kita alami sekarang. Itu yang kita hadapi dalam kondisi kita sekarang ini. Namun firman Tuhan ini mengingatkan kepada bangsa Israel dan kepada kita hari ini. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Maka Allah mau mengatakan, kalau engkau sudah menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang telah terbebas, seharusnya yang menjadi habit dalam kehidupanmu adalah taat hukum. Jadi taat hukum itu menjadi habit atau kebiasaan yang dilakukan dengan refleks tanpa ada yang perintah. Karena kita kan taat hukum kita masih taat hukuman, bukan karena kesadaran dan bukan karena menyadari bahwa itu baik untuk kita dan salah untuk dilanggar. Kadang itu masih ranah kita, itu makanya saya masih sering melihat mahasiswa kadang di lampu merah main terobos saja. Kadang di lampu merah saya memperhatikan ada juga yang tanpa helm. Kan begitu, itu bagian ketaatan kita kepada hukum, namun kita merasa itu tidak perlu gitu. Karena nggak ada polisi di sana. Sehingga terobos saja. Kalau ada polisi dia aman saja di situ duduk. Berarti hanya ketakutan kepada masalah hukuman dan denda, bukan kesadaran bahwa itu menyelamatkan. Sehingga Bapak Ibu, saya nggak tahu bagi Bapak Ibu yang merupakan basic hukum, saya nggak tahu apakah pemahaman saya ini keliru atau tidak, tapi nanti boleh dikoreksi. Dalam yang saya pahami, hukum itu bersifat restorasi. Sehingga di hukum itu sifatnya adalah menyelamatkan, memulihkan, dan memperbaiki. Maka hukum itu dibuat untuk memperbaiki kita, untuk merestorasi hidup kita supaya lebih baik dan supaya lebih tertata dengan baik. Namun terkadang kita melihat bukan begitu. Hukum itu hanya kita lihat sebagai ancaman atau mengkat kebebasan akhlak atau gaya berpikir kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks khotbah kita ini, kata yang disebut tadi taatilah hukum, disebut dengan bahasa Ibraninya sering disebut dengan simru mispat atau samar, yang artinya menjaga, menaati, memelihara dengan sungguh-sungguh. Berarti kita aktif semua memeliharanya, aktif semua berjuang untuk taat kepadanya. Meskipun hukum yang dimaksud oleh Tuhan di sini adalah hukum Taurat, mengarah kepada Taurat Tuhan. Karena Taurat itu menyelamatkan, Taurat itu memberi kebahagiaan dan sukacita. Itu makanya pemazmur membuka mazmurnya dengan Mazmur 1 ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Artinya Taurat itu merestorasi kehidupan orang yang memegang atau melakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu dalam kata mispat ini, ketika dikatakan kata hukum itu adalah mispat, itu adalah keputusan, keadilan dan tatanan yang benar dan juga perlakuan yang benar terhadap orang lain. Sehingga kalau dikatakan menaati hukum, itu bukan hanya untuk personality kita, tetapi juga menyangkut kepada kepentingan orang lain atau hak orang lain. Sehingga ketika kita melihat hukum itu sedang dibelokkan, maka kita tidak akan tinggal diam, namun kita bergerak untuk memperbaiki atau menegakkan itu supaya kebenaran tetap dinyatakan. Itu dalam hal ini yang mau disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Sehingga Bapak Ibu Saudara,
yang dikasihi, ketika kita mengatakan memelihara mispat tadi, memelihara hukum tadi, maka ada hal-hal yang harus kita cut atau kita tunda atau kita buang dari kehidupan kita. Yang pertama adalah penindasan. Kalau kita memelihara hukum, maka penindasan harus dibuang. Kalau kita memelihara hukum, maka diskriminasi harus dibuang dari kehidupan kita. Dan kalau kita memelihara hukum, penyalahgunaan kekuasaan pun harus dihindarkan. Lalu keuntungan-keuntungan dalam hal kelompok atau personality mengutamakan kepentingan umum, itu menjadi bahagian dari penegakan hukum atau taat hukum di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kita melihat bahwa perintah menaati hukum ini sesungguhnya adalah memelihara tatanan yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka hukum itu sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita melihat bagaimana Paulus berbicara dan bagaimana Luther juga menegakkan dengan persoalan itu. Luther mengatakan dan Paulus juga menegakkan itu melalui Rom 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 yang dikatakan di sana, kamu adalah warga negara dan juga warga kerajaan surgawi. Kamu harus taat kepada pemerintah-pemerintah atau kepada raja-raja, karena itu adalah hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Tuhan untuk menata atau melakukan peraturan-peraturan yang berlaku di tengah-tengah dunia ini. Maka sebagai orang yang percaya, saudara yang dikasihi, kita harus orang yang taat kepada hukum. Kita sebagai orang yang percaya harus tunduk kepada aturan kenegaraan kita. Walaupun kita punya Alkitab, tetapi aturan negara tetap harus kita ikuti di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak melanggar aturan-aturan tersebut. Nah, saudara yang dikasihi, yang kedua yang menarik dari kata ini adalah dikatakan sedekah, yaitu keadilan, tegakkan keadilan. Keadilan yang diharapkan di sini adalah kebenaran dan tindakan yang benar. Maka dalam konsep sedekah itu bukan hanya soal moral yang benar, namun mempunyai hubungan yang benar antara kita dengan Tuhan dan antara kita dengan sesama. Sehingga kata sedekah ini bisa dikatakan simbolnya bisa lebih mendekati kepada kata simbol kita salib. Punya hubungan dengan sesama dalam kebenaran, tapi punya hubungan dengan Tuhan di dalam kebenaran. Sehingga orang-orang yang merdeka itu adalah orang yang punya hubungan yang relasinya memiliki kedekatan dengan Tuhan, namun tidak melepaskan relasinya dengan sesamanya umat manusia. Sehingga apa yang kita yakini dari Tuhan kita, apa yang kita terima ajaran dari Tuhan kita, itulah yang dipraktekkan di tengah-tengah komunitas kehidupan kita sebagai umat manusia. Kan terkadang kita ke gereja, nah ini dia persoalannya. Kita cenderung kadang datang ke gereja menyembah Tuhan aktif dalam ibadah, namun cenderung kita menjadi pelanggar atau orang yang tidak ikut dengan aturan. Bergereja, korupsi jalan terus. Identitas Kristen, tapi maling tetap maling. Kita melakukan banyak hal, kejahatan-kejahatan di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun kita selalu katakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Dan hari ini dalam penebusan Allah, dalam kemerdekaan ini, maka dikatakan orang-orang yang telah dibebaskan itu layaknya harus bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Dan peribadahan itu disebut dalam teks kita ini dengan perkataan Sabat. Maka berbahagialah orang yang melakukannya. Ini konsepnya yang pertama dikembalikan. Kebahagiaan hanya akan muncul di sebuah negara, di sebuah komunitas ketika hukum dan keadilan ditegakkan. Kan kira-kira begitu. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang melakukannya. Kalau kita ingin berbahagia, hiduplah dengan aturan dan hiduplah dengan teratur. Karena orang yang percaya harus hidup dengan teratur dan memiliki aturan.
Jadi nggak bablas dia. Maka negara kita ini akan makmur ketika hukum dan keadilan benar-benar ditegakkan. Itu yang diharapkan melalui teks kita ini. Maka yang kedua dikatakan, dan anak manusia yang berpegang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Dalam hal ini konsep bangsa Israel tentang Sabat kita mengetahui bahwa itu adalah hari peristirahatan. Dan istirahatnya dari pekerjaan tetapi diganti menjadi hari penyembahan bagi Tuhan. Sehingga ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu bagian dari peribadahan. Sehingga orang-orang yang dibebaskan haruslah beribadah kepada Tuhan. Dan peribadahan itu, kata Sabat hari ini bukan hanya soal beribadah lagi. Tapi Sabat di sini Bapak Ibu, saya lebih menangkap dengan kata berhenti atau beristirahat. Kalau Anda memiliki merasa bahwa Anda adalah orang-orang yang telah ditebus dan dimerdekakan oleh Kristus, maka Anda harus bersabat. Bukan sabat Yahudi, tetapi hari ini Anda harus bersabat. Sabat yaitu menghentikan atau beristirahat untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat. Berhenti untuk mencuri, berhenti untuk menipu, berhenti untuk memanipulasi, berhenti untuk menfitnah, berhenti untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Maka itulah Sabat, ibadah dalam realitas kita. Ibadah dalam penyembahan kita, ya mungkin kita akan melakukan ritusnya, tetapi ibadah dalam realitasnya kita melakukan Sabat, yaitu memotong atau mengakhiri hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dalam hal itulah kita melihat dalam konsep ini, dalam pemahaman bangsa Israel, keselamatan itu bersifat eksklusif. Itu makanya tidak semua orang dipahami bangsa Israel dilayakkan atau diperkenankan menjadi bangsa atau umat Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah hal yang sangat menarik dalam konsep ini. Kebebasan yang dilakukan, yang diberikan oleh Tuhan adalah menuntun mereka menjadi bangsa yang telah diselamatkan, tetapi juga membuka ruang keselamatan bagi bangsa-bangsa yang lain. Itu kita kutip dari ayat yang ke-7, bahwa rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Maka semua orang berhak untuk datang ke rumah Allah, beribadah kepada Allah. Walaupun bangsa Israel pada awalnya memikirkan bahwa keselamatan itu hanya milik mereka. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang ketiga. Janganlah orang asing menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentulah Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Jadi bagi bangsa Israel, orang asing itu adalah orang kafir, orang yang najis, orang yang tidak tergabung dengan mereka atau disebut dengan goyim, bangsa lain yang tidak bisa menyatu dengan mereka. Jadi tidak punya hak seistimewa mereka di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, kita melihat di ayat yang ketiga itu juga dikatakan, sudah tentulah hendak dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Dalam hal ini kita melihat apa yang mau disampaikan, masalah orang kebiri. Di sana dulu ada istilah yang digunakan, bahwa orang kebiri itulah orang yang dipersiapkan untuk menjadi prajurit kenegaraan yang diharapkan supaya tidak memiliki keturunan, namun untuk mengharapkan tenaganya dalam peperangan. Maka di Ulangan 23 ayat yang pertama dikatakan demikian. Orang kebiri tidak diperkenankan, dilarang masuk menjadi jemaat Tuhan atau dilarang masuk dalam komunitas Allah. Itu di Ulangan 23 ayat yang pertama. Jadi orang kebiri, orang yang dikebiri ini tidak dilayakkan masuk ke dalam jamuan rumah Tuhan atau komunitas umat Allah. Itu paham bangsa Israel, sehingga mereka melabeling orang, membuat label kepada orang lain, dan membuat label-label itu menjadi sebuah stigma yang mengkat atau membatasi
keselamatan bagi orang lain. Sehingga mereka melihat secara eksklusif dalam pemahamannya. Namun Allah datang dalam kitab Yesaya ini membuka ruang yang inklusif, terbuka kepada semua orang. Maka dikatakan, mari kita lihat di ayat yang keempat, sebab begini firman Tuhan kepada orang kebiri yang memelihara hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Saudara yang dikasihi, Allah mau mengatakan melalui firman ini, aku melihat seseorang atau Allah memandang seseorang bukan dari stigma, bukan dari label, atau bukan dari strata sosial. Apakah Anda kaya, apakah Anda setengah kaya, apakah Anda kurang beruntung, apakah Anda berpendidikan tinggi, apakah Anda berpendidikan rendah, apakah Anda punya jabatan atau tidak punya jabatan, itu tidak menjadi ukuran bagi Allah. Dalam hal ini, sebutannya adalah orang asing, orang kebiri. Mau Anda mau Anda tidak punya keturunan, dalam hal ini orang kebiri, itu tidak menjadi persoalan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ukuran yang diharapkan oleh Allah adalah dalam teks ini, yaitu memelihara Sabat dan setia kepada firman atau Torah itu sendiri. Sehingga keselamatan diberikan ruang kepada semua orang. Itu makanya Yesus berbicara dalam Matius 7 ayat yang ke-21, dia katakan, bukan yang menyebut Tuhan Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, namun yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sehingga keselamatan itu, kemerdekaan itu diberikan kepada semua orang tanpa memandang ras, warna kulit atau strata sosial. Itu diberikan kepada orang yang taat kepada kehendak Bapa yang di surga. Hal ini sangat menarik dengan Undang-Undang 45 ya, dengan pembukaan kita bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Artinya keselamatan itu juga adalah hak dari setiap orang. Semua orang berhak untuk menerima keselamatan. Baik saya, baik Anda, siapapun yang ada di sekeliling kita berhak untuk menerima keselamatan itu sendiri. Syaratnya yang Tuhan inginkan adalah kita memelihara Sabat, yaitu tadi Sabat yang sudah kita katakan bagian dari peribadahan kita, namun juga bagian dari realitas ibadah kita, yaitu menghentikan. Siapa yang menghentikan kejahatan-kejahatan dalam hidupnya, menghentikan keinginan-keinginan daging dalam hidupnya, itulah yang berkenan bagi Tuhan dan berkenan bagi rumah Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengharapkan melalui teks khotbah ini dikatakan bahwa marilah taat hukum, bukan hanya hukum kenegaraan, tapi taat juga hukum gereja. Bagaimana gereja menata aturan-aturan di tengah-tengah komunitas kita, ikutilah itu. Karena itu adalah untuk merestorasi supaya kita hidup lebih baik dan kita lebih berdaya guna di tengah-tengah komunitas di mana kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang telah menyapa kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus dari perbudakan. Yaitu dari perbudakan dosa dan iblis. Tapi ingatkanlah kami Tuhan. Melalui kemerdekaan yang Engkau berikan bahwa kami menjadi anak-anak yang merdeka. Bukan berarti kami bebas tanpa batas. Bukan berarti kami bebas tanpa aturan dan tanpa hukum. Namun kebebasan kami adalah menjadi orang-orang yang bebas, tidak terbeban lagi dengan ikatan-ikatan dunia ini. Namun kami taat akan hukum, taat akan perintah Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami memelihara Sabat kami, memelihara hubungan kami dengan Tuhan dan memelihara hubungan kami dengan sesama kami manusia di dalam relasi kami setiap hari, supaya apa yang kami hidupi dari firman Allah, apa yang kami dengar dari Allah, itulah yang kami realisasikan di tengah-tengah kehidupan kami.
dan ajari kami untuk setia menaati hukum-hukum yang berlaku di negara kami, hukum-hukum yang berlaku di tengah-tengah komunitas di mana kami tinggal, supaya damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, terjadi di tengah-tengah negara kami ini, supaya kami bersama dengan negara kami ini Tuhan dipulihkan untuk semakin bersukacita dan negara kami semakin maju dan mampu bersaing dalam era global ini, sehingga kami juga masyarakat semakin diberkati di dalam kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau memelihara seluruh pemerintah kami agar tetap taat hukum dan menegakkan keadilan di tengah-tengah negara kami. Amin. Kita lanjutkan acara kita bernyanyi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal pada akhirnya saat ku balik ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya Saat ku balik ke surga. inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberi persembahan tertulis dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan, kita serahkan persembahan kita.
yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami persembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, dan terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, dan pulanglah di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu.